Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di Rumah Wirda lagi nih. Ya ampun, aku tuh udah bener-bener kangen banget ya sharing-sharing sama teman-teman semuanya. BTW kok ada yang aneh? Bilangnya aku Ciil lah. Berkata aja gue ya kan? Ya teman-teman, Masya Allah ini bulan Ramadan identik dengan Quran. Karena Quran itu turunnya di bulan Ramadan, ya kan? Nah, ada berbagai pendapat nih yang mengatakan Quran itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan Quran itu turunnya di malam 17 Ramadan. Well, any kind of pendapat lah. Menurut gue sih kita anggap semua Ramadan, sepanjang bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah, bulan turunnya Quran. Jadi mau itu hari Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, ya itu semua tempat dan waktunya turunnya Quran. Jadi ya harus banyak-banyak ngalap berkah gitu kan, ngalap-ngalap banyak keberkahan dari Al-Quranul Karim. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak, aku tuh sebenarnya pengen banget bisa rajin baca Quran ya kan, tapi Allah males, terus bacanya tuh anggot-anggotan, bacanya juga ya kalau pas bulan puasa aja baru kita baca Quran gitu kan, atau baca Yasin tuh kalau baca Yasin bacanya ntar kalau dia meninggal baru baca Yasin ya. Terus baca Waqiah tuh nanti kalau kita rezekinya udah seret, udah kusut, udah mentok tuh baru kita kembali kepada Al-Quran. Nah teman-teman, ini berarti ada yang salah sama kita. Kita tidak melihat Quran ini berarti sebagai pedoman hidup ya kan. Tapi mungkin kita melihat Quran ini lebih kepada yang lain mengartikannya. Misalkan Quran itu adalah kewajiban untuk dibaca ketika bulan puasa. Quran itu adalah tradisi ya, namanya juga bulan Ramadan, kita tradisinya khataman Quran. Lalu kalau nggak Ramadan berarti kita nggak khataman Quran dong, kita nggak baca Quran dong. Nah nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Tapi bisa dimengerti lah ya, kenapa sih kita bisa jarang baca Quran. Barangkali teman-teman, kecintaan kita terhadap Quran itu belum terjalin, koneksi kita terhadap Quran belum terjalin ya kan. Kemudian frekuensi kita dengan Quran itu belum terjalin juga. Bayangkan teman-teman, kalian itu nggak pernah kenal sama orang ya kan, nggak pernah tahu dia ini siapa, tinggalnya di mana, namanya dia siapa. Tiba-tiba kita dijadikan berada di satu ruangan sama orang tersebut dalam keadaan kita tidak tahu sama sekali itu siapa gitu, tapi kita ditaruh di dalam ruangan itu sama orang asing ini maksudnya, dan kita dipaksa untuk berinteraksi sama dia. Nah pasti awal-awal kan kikuk ya, awal-awal pasti kita kagok, ini gue mau ngomong apa ya sama nih orang ya kan, namanya gue nggak kenal, dia siapa gitu. Nah barangkali ya hubungan kita dengan Quran itu seperti kita dengan orang asing, maka kita nggak enjoy ngobrol sama dia gitu kan. Nah bayangkan nih, kalian adalah seorang istri yang akhirnya berhasil menikahi suami idaman kalian, Ciela. Contoh misalkan, kalau Pangeran Matin kan dia udah kawin ya, kita nyarinya contoh yang lain deh, Pangeran Malaysia gitu, Ciela. Pangeran Malaysia ya kan, masih single, cakep banget lagi, Masya Allah. Ya kita mengidam-idamkan nih, pengen nih berjodoh dengan Pangeran Malaysia, dan akhirnya kita berjodoh gitu dengan Pangeran Malaysia tersebut gitu kan. Lalu kita mencintai, berinteraksi dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kita cintai, dia adalah orang yang membuat kita tuh semangat, dia adalah orang yang kita nih udah akrab ya kan. Beda dong rasanya ngobrol sama PDKT-an kalian sama orang biasa, beda dong pastinya ngobrol sama istri atau suami kalian sama orang biasa, pasti beda. Kenapa? Karena sudah terjalin cinta di situ. Mau dia ngobrol 2 jam ya, mau dia ditelepon jadi kayak podcast gitu kan, sampai 3 jam teleponan nih, gue jabanin. Kenapa? Karena gue demen sama nih orang, mau dia ngobrol kayak apaan tahu gue mau gitu. Nah kita harus membuat ya, menjalin kira-kira hubungan yang kurang lebih seperti itu dengan Al-Quran. Barangkali teman-teman, kita semua belum akrab, belum kenal Quran itu siapa sih, Quran itu apa sih. Nah makanya di episode hari ini ya Wirda pengen sharing-sharing sama teman-teman semua, sekaligus menjadi pengingat bagi Wirda sendiri untuk mencintai Al-Quran lebih dalam lagi. Kita akan buka sedikit ayatnya. Ini ada di surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 15 ujung sampai dengan ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
yang artinya adalah, ya kan, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, ini kalau dibaca sekali dua kali emang kita nggak paham maksudnya apa ya gitu kan. Allah mendatangkan Al-Quran kepada kita semua untuk menjadi penerang di kala kegelapan, kemudian menjadi petunjuk di kala kita tuh kayak nggak tahu jalan keluarnya apa gitu kan. Kemudian Quran ini adalah kelapangan bagi siapa aja yang merasa sempit ya. Quran itu adalah jawaban bagi siapa aja yang meminta pertolongan. Nah, sedikit cerita kisah tentang turunnya Al-Quran, sedikit aja ya. Jadi Quran ini turun dalam sebuah riwayat itu dikatakan 2 kali. Yang pertama turun langsung secara menyeluruh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Kemudian turun secara berangsur ya melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan periode turunnya Quran itu tersendiri ya terjadi selama dalam waktu kurang lebih 20 tahunan. Sebagian mengatakan 22 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun. Nah, bisa nggak sih kalau Allah tuh bikin Quran itu turun brut gitu langsung seketika saat itu juga 30 juz? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah menurut gue pribadi karena ini ada hikmahnya. Jadi Allah pengen Quran itu hadir langsung menjadi pedoman. Jadi melalui Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi situasi-situasi berbagai macam pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian, dan Al-Quran itu adalah jawaban pada saat beliau menemui kesulitan gitu loh. Nah, ini menjadi contoh buat kita teman-teman. Kalau kita lagi ngerasa susah, lagi ngerasa sulit, ngerasa nggak tenang, ngerasa gelap, ngerasa suntuk, ngerasa frustasi, ngerasa depresi, maka Quran adalah jawaban. Karena tadi di ayat Al-Maidah 15 ujung sama 16, ayat 15 maksudnya yang paling ujung sama Al-Maidah ayat 16, di situ Allah memberikan kita jawaban bahwa Quran ini adalah cahaya bagi siapa aja yang merasa gelap. Jadi intinya ketika kita membaca Quran ini seperti dosa kita berangsur-angsur itu dirontokin gitu loh. Kemudian yang tadinya kita ngerasa gelap, yang tadinya kita ngerasa kayak wah gue kok hidup gak ada jalan keluarnya ya, wah gue kok ini impian gak ngerasa kecapai ya. Nah, Quran itu adalah jawabannya gitu loh teman-teman. Nah, satu hal lagi nih, tapi nanti mau dibahas di episode yang lain. Bagaimana sih caranya supaya kita tahu kalau Allah itu mendengar doa kita, ya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu mengijabah doa kita? Nanti kita bahas di episode yang lain setelah episode ini insya Allah ya. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Pokoknya pegang Quran aja gitu ya. Pegang Quran, amalin Quran, baca Quran itu aja. Kalian nggak perlu kok ngafal Quran. Ngafal Quran itu bukan kewajiban. Yang menjadi wajib adalah membaca Quran, lalu menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Karena yang membedakan antara orang kafir dan orang beriman adalah mempercayai Quran atau tidak, membaca Quran atau tidak, beriman kepada Quran atau tidak. Itu membedakan seorang kafir dengan seorang mukmin atau seorang yang beriman. Satu hal lagi teman-teman sebagai penutup ya, kalian tahu kan bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala itu membimbing Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui storytelling. Jadi kalau kalian melihat tuh artinya dalam Quran beberapa ayat-ayat dan banyak sekali Allah mengajarkan Nabi Muhammad kisah-kisah contoh nabi-nabi terdahulu. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Musa alaihissalam, ketika Ibrahim alaihissalam, ketika Adam alaihissalam, ketika Nabi Nuh alaihissalam, ketika Yunus alaihissalam. Jadi Allah tuh mengajarkan cerita dari nabi-nabi terdahulu yang itu kemudian digabungkan menjadi ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz dalam Al-Quran yang itu dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya nyampe kepada kita menjadi Al-Quran penuh utuh. Maka siapa sih sesungguhnya orang yang lebih kaya di antara para nabi dan rasul secara pengalaman? Harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita nih bisa melihat sejarah, kisah, tauladan, ya pedoman-pedoman dari nabi-nabi terdahulu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita sampai sekarang masih ngerasa banyak nggak taunya, banyak kosongnya, wah berarti kita banyak nggak melihat Al-Quran. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk kembali lagi kepada Quran. Dan satu lagi teman-teman ya, gue dari tadi ngomong satu lagi keluar ini. Nah gue selalu senang ngomongin ini, kenapa? Karena gini, kalau di dalam dunia aja, di kehidupan dunia, orang yang tadinya sulit ketika baca Quran jadi senang. Lah bagaimana di akhirat ya kan? Kalian pernah nggak dengar sama satu hadis yang mengatakan ada orang
orang yang tadinya dia tuh disiksa di alam kubur, kemudian ada satu sosok yang berkata, ini jangan disiksa nih, karena waktu hidup di dunia saya ini sering dibaca. Nah ternyata orang yang ngomong itu adalah, makhluk yang ngomong ini adalah wujud dari surat Al-Mulk yang dibaca oleh mendiang sebelum dia wafat. Jadi dia punya kebiasaan baca surat Al-Mulk atau Tabarok gitu ya, Tabarok alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebelum tidur, dan ternyata itu manfaatnya bisa mencegah kita dari disiksa kubur gitu. Nah akhirnya disitulah populer gitu kan, kalau kalian mau hidup tenang gitu ya di alam kubur, maka baca Al-Mulk. Siapa aja nggak ada yang punya jaminan terhindar dari siksa kubur, siksa api neraka. Tapi kalau kita dari dunia nih udah banyak ngamal-ngamalin ini itu, insya Allah mudah-mudahan kita positif thinking aja sama Allah, kita selamat dunia akhirat sampai liang lahat, sampai nanti kita ada di alam barzah dan juga di alam akhir gitu ya teman-teman. Dan kemudian Quran itu akan datang kepada kita di alam kubur sebagai teman. Bayangin ya teman-teman, kita ada di satu tempat yang sempit, lembab, gelap, kotor ya kan, di dalam tanah. Kita mati lampu aja kalang kabut nggak sih? Pengennya keluar rumah gitu kan, udah langsung gedebak-gedebuk nyari lilin, nyari lampu, nyalain flash HP. Nah kalau dikubur lu mau nerangin pakai apa say? Nggak bisa kan? Jadi satu-satunya yang menerangi alam kubur kita adalah amal soleh, dan sebaik-baik amal soleh adalah Quran dan juga sunnah gitu. Itu adalah pedoman hidup banget. Jadi bayangkan teman-teman, ketika nanti di kubur gitu ya, kita punya teman yang mendampingi kita, dan teman kita itu adalah Al-Qur'anul Karim. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semangat semuanya, semangat ngafal bagi yang lagi ngafal, semangat murojaah bagi yang sudah selesai ngafal lalu kemudian lagi pengen murojaah sekarang, dan semangat berjuang untuk membiasakan diri ngaji dan baca Quran, karena gue juga lagi belajar sama-sama nih. Kita berdoa ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Rumah Wirda. Assalamualaikum.